panas kembali terpantau di Kabupaten Muara Jambi. KPU Muara Jambi terima penggantian logistik yang rusak pada masa penyortiran. PJ Bupati Sarolangun soroti rendahnya serapan anggaran di 10 OPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya Jambi hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 26 November 2023. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Zain Akbar. Dan saya Omil Hayadi, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, dalam segmen menuju pemilu 2024, KPU Muara Jambi menerima pengganti logistik yang mengalami kerusakan dari pihak penyedia. Logistik yang diterima itu yakni kotak suara dan juga bilik suara. Jajaran Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur aktif memantau kegiatan reses anggota DPRD agar tidak diselingi dengan kampanye. Masa reses dan kunker harus dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurdin Manesa, mengatakan, anggota dewan maupun peserta pemilu diperbolehkan berkumpul bersama warga, namun tidak diperbolehkan melakukan unsur kampanye, embel-embel partai politiknya, dan tidak boleh mengajak masyarakat untuk mencoblos. Anggota dewan yang melakukan reses tidak diwajibkan melapor ke Bawaslu. Bentuk-bentuk sosialisasi dan kampanye itu sudah diatur secara detail. Ketika ada caleg yang melakukan reses, terus dia memberikan bingkisan yang nilainya melebihi yang diatur dalam PKPU 15 tersebut. Kampanye pemilu serentak tahun 2024 dijadwalkan akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang hingga 10 Februari 2024. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, anggota dewan diperbolehkan untuk melakukan reses sebelum masa kampanye, di mana Bawaslu Tanjung Jabung Timur mengingatkan selama masa reses anggota dewan tidak diperbolehkan melakukan unsur kampanye. Jajaran Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur aktif memantau kegiatan reses anggota DPRD agar tidak diselingi dengan kampanye. Masa reses dan kunker harus dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Anggota Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Nurdin Manesa, mengatakan, anggota dewan maupun peserta pemilu diperbolehkan berkumpul bersama warga, namun tidak diperbolehkan melakukan unsur kampanye, embel-embel partai politiknya, dan tidak boleh mengajak masyarakat untuk mencoblos. Anggota dewan yang melakukan reses tidak diwajibkan melapor ke Bawaslu. Bentuk-bentuk sosialisasi dan kampanye itu sudah diatur secara detail. Ketika ada caleg yang melakukan reses, terus dia memberikan bingkisan yang nilainya melebihi yang diatur dalam PKPU 15 tersebut. Kampanye pemilu serentak tahun 2024 dijadwalkan akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang hingga 10 Februari 2024. Klipa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, selain ASN, kepolisian juga diminta bersikap netral dalam pemilu 2024. Sanksi tegas akan menanti personel kepolisian jika terlibat dalam politik praktis jelang dan hingga pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dengan tertib. Berbagai tahapan pemilu 2024 telah dilaksanakan oleh KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu. Tak hanya melakukan himbauan kepada ASN untuk bersikap netral, KPU dan Bawaslu juga meminta personel Polri untuk bersikap netral pada pemilu 2024. Kabak Ops Polres Tanjung Jabung Barat, AKP Julius Sitepu, mengatakan,
Meski hanya bersifat imbauan, namun seluruh personel Polres Tanjung Jabung Barat harus memahami dan menaati peraturan pemilu yang telah ditetapkan. Sanksi tegas menanti anggota Polri yang terlibat politik praktis pada pemilu 2024 mendatang. Kapolri secara tegas telah menyampaikan sikap netralitas kepada pesta demokrasi pemilu tahun 2024. Kami bahwa kami Polri jadi bersikap netral, jadi apapun itu, jadi kepolisian negara Republik Indonesia khususnya Polres Tanjung Barat dalam pelaksanaan pemilu ini kami bersikap netral, tidak ikut dalam konsentrasi politik apapun. Jadi kami dalam hal ini hanya melaksanakan pengamanan, menjaga situasi Kantimas yang aman dan kondusif. Untuk pengamanan dan tahap masa kampanye pemilu ini kemarin berapa personil yang kita turunkan khususnya dari Polres? Untuk tahapan nanti masa kampanye kami dari Polres Tanjung Barat menurunkan kurang lebih ada 150 personil nantinya yang tersebar di posek-posek 6 kecamatan di Posek dan di Polres. AKP Julius Sitepu menambahkan, dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran dan keamanan jalannya pemilu. Selain telah melakukan simulasi Sispam Kota, Polres Tanjung Jabung Barat juga melakukan pengamanan logistik pemilu di gudang penyimpanan logistik KPU Tanjung Jabung Barat. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Disduk Capil Kabupaten Muaro Jambi melakukan percepatan perekaman KTP elektronik bagi ribuan warga yang belum melakukan perekaman. Pelayanan perekaman data KTP elektronik ini dapat dilakukan di setiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Sekitar 3.745 warga di Kabupaten Muaro Jambi belum melakukan perekaman KTP elektronik. Menyikapi persoalan itu, Disduk Capil Muaro Jambi melakukan percepatan perekaman KTP elektronik bagi warga yang belum melakukan perekaman. Warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik diimbau agar segera melakukan perekaman di kantor camat masing-masing. Kepala Dukcapil Muaro Jambi Diki Ferdiansyah mengatakan, minimnya kesadaran para pemilih pemula akan pentingnya data kependudukan menjadi kendala tim di lapangan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Pelayanan di Dinas Dukcapil maupun di 10 titik kecamatan yang memiliki alat rekam cetak ini sampai hari ini, sampai minggu kemarin sudah kita himpun datanya sebanyak 3.117 pemilih yang sudah kita rekam. Tinggal menyisakan 3.745 pemilih yang belum melaksanakan perekaman. Diki Ferdiansyah memastikan ketersediaan belangko bagi warga yang belum memiliki KTP elektronik saat ini tercukupi. Terbaru, Disduk Capil Muaro Jambi telah menerima 4.000 belangko KTP elektronik dari pemerintah pusat. Azam Adnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Disduk Capil Kabupaten Kerinci telah melakukan perekaman KTP elektronik kepada 3.500 pemilih pemula yang terdaftar di DPT. Dari jumlah keseluruhan pemilih pemula yang telah melakukan perekaman, baru 1.700 KTP yang telah diterbitkan dan diserahkan oleh Disduk Capil Kerinci. Menjelang pemilihan umum tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kerinci telah melakukan perekaman KTP elektronik kepada 3.500 pemilih pemula yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap atau DPT. Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Kerinci Juli Zarman mengatakan, dari 3.500 pemilih pemula yang telah melakukan perekaman, baru 1.700 KTP elektronik pemilih pemula yang telah selesai dicetak dan diserahkan melalui pihak kecamatan. Untuk percetakan KTP bagi pemilih pemula akan dilakukan secara bertahap hingga hari pencoblosan. Hal itu dikarenakan saat ini sebagian pemilih pemula belum genap berusia 17 tahun. Untuk pemilih pemula dari 3.500 yang telah diadakan perekaman, yang bisa dicetak itu sekitar lebih kurang 1.700. Selebihnya belum bisa dicetak, lantaran mereka belum cukup umur 17 tahun.
Juli Zarman menambahkan dalam upaya percepatan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula, pihaknya juga melakukan jemput bola ke tengah masyarakat dan ke sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, KPU Kabupaten Muaro Jambi menerima pengganti logistik yang mengalami kerusakan dari pihak penyedia. Logistik yang diterima ini merupakan kotak suara dan juga bilik suara. Sebanyak 75 kotak suara dan 5 bilik suara yang mengalami kerusakan pada masa penyortiran telah diganti oleh pihak penyedia logistik pemilu. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Muaro Jambi Supriyadi mengatakan, penggantian logistik kotak suara yang diterima KPU telah dilakukan perakitan dan siap untuk didistribusikan ke seluruh tempat pemungutan suara atau TPS. Selain kotak suara dan bilik suara, KPU Muaro Jambi juga menerima 3 botol tinta dan 4.000 segel dari pihak penyedia. Kerusakan logistik, pertama kotak suara, 75 kemarin sudah datang penggantiannya, kemudian sudah diambil yang rusaknya, diganti dengan yang baru, sudah disampaikan ke Muaro Jambi dan sudah dirakit sekarang ini. Begitu juga dengan bilik. Untuk kelengkapan logistik pemilu serentak tahun 2024, hingga saat ini KPU Muaro Jambi masih menunggu surat suara dari KPU RI. Pada awal November lalu, KPU Muaro Jambi telah menyampaikan lampiran surat suara yang akan dicetak untuk pemilihan legislatif DPRD Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya Saudara, TVRI Stasiun Jambi kembali menggelar gelar wicara atau talk show pilihan rakyat. Gelar wicara yang digelar di Studio 1, maksud kami, TVRI Stasiun Jambi ini mengusung tema pemilu jujur dan adil. Kejujuran dan keadilan merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Ketiadaan asas ini akan menyebabkan pemerintahan negara tidak sah. Secara teoritis, kejujuran merupakan prinsip yang mempersatukan bangsa dan menjadi landasan, serta pilar dasar kesepakatan dalam mengatur kehidupan bersama. Hal itu dikatakan Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Syahroni, saat menjadi narasumber gelar wicara pilihan rakyat di TVRI Stasiun Jambi. Menciptakan pemilu yang jujur dan adil telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 22 ayat 1. Ya, jadi kan terima kasih. Tahapan pemilu, apalagi khusus tahapan kampanye itu akan dimulai nanti pada tanggal 28 November ya, tinggal beberapa hari lagi. Nah, tentu untuk menciptakan kampanye yang damai, maka nanti kami KPU itu akan berkoordinasi dengan semua stakeholder ya, baik ke partai politik, ke tim paslon, kemudian bersama stakeholder lain seperti Bawaslu ya. Nah, kita berkoordinasi bersama-sama untuk menentukan beberapa hal. Nah, misalkan kita akan tentukan titik-titik yang dilarang ya. Nah, dalam kampanye itu hari ini ya, kampanye di PKPU yang sekarang untuk 2024 bahwa itu yang diatur adalah zona larangan ya. Tidak boleh misalnya memasang APK itu di tempat-tempat ibadah ya. Nah, kemudian di rumah sakit atau tempat-tempat kesehatan ya, fasilitas pemerintah dan lain sebagainya. Nah, ini mesti kita dudukkan dengan dengan pemangku kepentingan, khususnya kepada dengan tim paslon masing-masing dan partai politik. Nah, sehingga nanti setelah regulasi ini, aturan ini kita sampaikan kepada mereka, maka kita berharap bahwa akan timbul di Jambi ini ya, adalah kampanye damai, tertib ya, tidak dengan mengedepankan etika dan moral ya, khususnya di Jambi seperti itu. Pemilu itu harus dilaksanakan secara jujur dan adil. Siapa yang harus melaksanakannya? Semua komponen masyarakat dan penyelenggara. Yang pertama adalah negara, melalui pemerintah, melalui kalau di daerah itu ada namanya yang paling bertanggung jawab itu Kesbangpol. Nah, Kesatuan Bangsa dan Politik itu ujung tombaknya itu harus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pemilihan yang jujur dan adil. Yang kedua adalah penyelenggaranya, yaitu KPU, Bawaslu, kemudian DKPP, sampai jajaran di bawah PPK, PPS, pengawas TPS, itu juga harus kuat integritasnya untuk menjalankan pemilu yang jujur dan adil. Kemudian yang ketiga adalah partai politik sebagai peserta dari pemilu. Partai politik ini juga harus berintegritas, harus memberikan teladan
harus memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, jangan justru memancing atau melaksanakan hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang terakhir adalah elemen dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat ini banyak, ada sektor swasta juga harus berperan. Kemudian dari perguruan tinggi, akademisi juga harus berperan. Ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, ada tokoh adat yang semuanya harus berjibaku, bersatu padu untuk tidak hanya sekali lagi memberikan sosialisasi, tapi memberikan edukasi atau pendidikan politik bagi masyarakat secara baik dan benar. Ketua Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi Provinsi Jambi, Muhammad Farizi mengatakan, pemilihan umum harus dipandang sebagai sarana untuk menjaga kedaulatan rakyat. Prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dalam pemilihan umum hanya dapat diwujudkan jika penyelenggara pemilu dan pemangku kepentingan serta bersama-sama ikut menjaga suara rakyat. Melihat kondisi di lapangan seperti apa yang terjadi nanti di lokasi tempat pemilu itu sendiri, atau memang harus punya kekuatan yang regulasi yang kuat untuk menceritakan pemilu yang memang lebih jujur dan adil yang kita harapkan. Dan masyarakat, ya saya sampaikan, memang harus lebih selektif untuk memilih siapa pemimpin yang sebenarnya bisa mewakili untuk pemimpin kita ke depan selama 5 tahun itu sendiri. Harusnya pemilih cerdas adalah mereka tahu kualitas mana yang mereka harus lakukan untuk ke depannya, seperti itu sih. Gelar wicara yang mengusung tema pemilu yang jujur dan adil ini tak hanya menghadirkan narasumber dari penyelenggara pemilu, namun juga dari organisasi masyarakat dan tokoh pemuda. Titi Janung, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Korem 042 Garuda Putih Jambi menggelar silaturahmi kemitraan bersama unsur terkait. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 7 titik panas masih terpantau di wilayah Kabupaten Muara Jambi, di mana titik panas yang terpantau ini bukan dari kebakaran hutan dan lahan, melainkan dari aktivitas perusahaan. Meski saat ini Kabupaten Muara Jambi memasuki musim hujan, namun titik panas masih terdeteksi. Berdasarkan catatan BMKG Stasiun Klimatologi Jambi, pada bulan ini terdeteksi 7 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang di angka 75 hingga 80%. Titik panas yang terdeteksi itu bukan dari kebakaran hutan dan lahan, melainkan dari aktivitas perusahaan. Koordinator Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi, Sri Utami Widyastuti mengatakan, titik panas yang terpantau pada November ini jauh berkurang dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Masih terpantau 7 titik. Tetapi sebenarnya hotspot itu kan bukan hanya dari kebakaran hutan ya ataupun titik api. Bisa jadi hotspot yang terpantau itu hanya berupa sumur bor, karena mungkin di daerah tersebut memiliki suhu yang lebih tinggi daripada daerah sekitarnya, makanya terpantau hotspot. Hingga saat ini Kabupaten Muara Jambi masih berada pada status siaga kebakaran hutan dan lahan, meski akan berakhir pada 30 November 2023. Namun tidak menutup kemungkinan status siaga karhutla akan diperpanjang jika masih terdapat karhutla. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Korem 042 Garuda Putih menggelar silaturahmi kemitraan dan perpisahan Brigjen TNI Supriyono sebagai Danrem 042 Garuda Putih. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Supriyono mengapresiasi keberhasilan tim Satgas Karhutla yang berperan aktif dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Korem 042 Garuda Putih menggelar silaturahmi kemitraan dari sejumlah instansi di Gedung Balai Prajurit pada Sabtu malam.
Silaturahmi itu digelar sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh mitra Korem dan sebagai salam perpisahan Brigjen TNI Supriyono yang berpindah tugas dari Danrem 042 Garuda Putih. Dalam sebutannya, Brigjen TNI Supriyono mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang telah membantunya dalam menjalankan tugas sebagai Danrem Jambi. Salah satunya yakni penanganan karhutla di Provinsi Jambi. Berkat kerja keras tim Satgas Karhutla, dampak siklus 4 tahunan itu berhasil diminimalisir di Provinsi Jambi. Keberhasilan penanganan itu terlihat dari menurunnya jumlah luas karhutla yang terjadi pada tahun ini. Alhamdulillah, Jambi sebagai salah satu 6 provinsi yang belum set, tahun ini kita hanya kebakaran 1.200 hektar saja. Dari 1.200 itu, gambut kita terbakar hanya 10,3%, artinya hanya sekitar 120 hektar. Pada kegiatan itu, Korem 042 Garuda Putih Jambi turut memberikan penghargaan kepada TVRI Stasiun Jambi. Penghargaan itu sebagai bentuk partisipasi aktif TVRI Stasiun Jambi dalam mendukung dan bekerja sama dengan Korem 042 Garuda Putih. Ashar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, serapan anggaran APBD tahun 2023 di 10 OPD lingkup pemerintah Kabupaten Sarolagun menjadi catatan dan sorotan penjabat Bupati Sarolagun Bahril Bakri. Hingga akhir November 2023, serapan anggaran di 10 OPD itu masih di angka 60%. Penjabat Bupati Sarolagun Bahril Bakri menyoroti masih rendahnya serapan anggaran di 10 OPD, diantaranya Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perkim, dan Dinas Nakertrans. Hingga akhir November 2023, serapan anggaran di 10 OPD itu masih 60%. PJ Bupati Sarolagun Bahril Bakri mengatakan dirinya telah meminta PLH Sekda agar memberikan instruksi kepada Kepala OPD untuk segera melakukan rembuk dan rapat bersama. Selain membahas masalah yang dihadapi, rapat bersama itu juga bertujuan untuk mempercepat serapan anggaran. Di bawah koordinasi Kepala BPKD untuk meminta seluruh SKPD ya, percepat. Kita tadi ada 10 SKPD yang saya baca tadi itu masih di bawah rata-rata dari SKPD total yang ada di Sarolagun. Jadi ada yang pertama itu ada yang memang sudah direalisasikan tapi belum diinput ke dalam aplikasi. Bahril Bakri menginstruksikan kepada Kepala OPD agar memperkuat konsolidasi dengan jajaran masing-masing, sehingga capaian serapan anggaran pada triwulan ketiga dapat ditingkatkan hingga akhir tahun anggaran. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat kekurangan truk pengangkut sampah. Kekurangan armada itu membuat aktivitas pengangkutan sampah menjadi terganggu. Sebagai penanggung jawab dalam penataan wajah kota, Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat masih dihadapkan dengan kurangnya armada pengangkut sampah. Kondisi armada pengangkut sampah yang jauh dari kata layak membuat petugas kebersihan kesulitan dalam mengangkut sampah dari sejumlah lokasi. Pejabat pengawas lingkungan ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat, Bronin Juli Hardimon mengatakan, armada pengangkut sampah yang ada saat ini tidak mampu mengatasi pengangkutan limbah sampah. Jika terlalu dipaksakan, armada pengangkut sampah itu akan rusak. Dari 6 armada, saat ini hanya 4 armada pengangkut sampah yang beroperasi. Armada 11 atau 12. Untuk hilir nih Pak ya? Hilir ya. Itu 6 ya? Iya. Amrol 2. Untuk operasional di hilir. Mungkin ini kalau kebutuhan itu memang idealnya berapa Bang kalau untuk operasional angkut sampah itu? Ya kalau menurut saya itu di samping kita harus punya stok yang standby mobil itu. Jadi ketika mobil rusak langsung ada penggantinya. Ini kalau sampah sendiri dibuang di mana sekarang nih Bang? Di Lubuk Terentang. Lubuk Terentang ya? Iya.
Bronin Juli Hardimon menambahkan, sampah yang telah diangkut dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA di Desa Lubuk Terentang, Kecamatan Betara. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara PJ Bupati Sarawangun ikuti apel kebangsaan Deklarasi Pemilu Damai 2024. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam segmen advertorial sesaat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri syukuran atas pelantikan Asraf sebagai PJ Bupati Kerinci. Asraf mengajak kepada masyarakat untuk ikut serta dalam membangun Kabupaten Kerinci. Bertempat di lapangan sepak bola Desa Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri syukuran dilantiknya Asraf sebagai penjabat Bupati Kerinci. Acara yang berlangsung meriah itu turut dihadiri beberapa tokoh seperti mantan Wakil Bupati Kerinci periode 2009-2014 Rahman, mantan Wakil Bupati Kerinci periode 2019-2024 Ami Taher, dan Forkompimda serta tokoh masyarakat. Pejabat Bupati Kerinci Asraf mengatakan, sebagai seorang aparatur sipil negara, saat ini dirinya mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat sebagai penjabat Bupati Kerinci. Dalam membangun daerah, tak hanya menjadi tugas kepala daerah, namun juga seluruh elemen masyarakat. Asraf mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut serta dalam membangun Kabupaten Kerinci. Dan saya terkhusus menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Gubernur Jambi, Bapak Dr. Haji Al-Haris Sos MH, yang telah mempercayakan, mengusulkan saya selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi sebagai calon dari pemerintah Provinsi Jambi untuk menjabat sebagai PJ Bupati Kerinci. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan, meski berstatus penjabat bupati, namun tugas dan tanggung jawab Asraf sama seperti bupati definitif. Terlebih penjabat Bupati Kerinci saat ini ditugaskan untuk menyukseskan pemilu tahun 2024. Ada 3 makna yang tersirat dari acara hari ini. Yang pertama, kita syukuri bahwa negeri sakti alam Kerinci ini Allah berikan keberkahan. Pertama, negeri yang sumber daya alamnya luar biasa. Yang kedua, sumber daya manusia luar biasa. Hari ini orang-orang kita Kerinci ini banyak menjabat di daerah di Jambi, Pak. Rata-rata semua kabupaten kota itu banyak kepala dinasnya dari Kerinci. Kita syukuri bahwa SDM Kerinci itu sudah dulu maju sehingga hari ini banyak dipakai orang di mana-mana. Al-Haris mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci untuk mendukung Asraf dalam melanjutkan pembangunan di bumi sakti alam Kerinci. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Bunda PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Fadila Sadat, menyerukan kepada orang tua maupun guru untuk memahami gejala perubahan fisik maupun psikis pada anak. Pemahaman gejala perubahan itu penting dilakukan agar kekerasan fisik dan psikis terhadap anak dapat dihindari sejak dini. Bunda PAUD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Fadila Sadat mengatakan, kekerasan terhadap anak harus dihentikan. Peran guru dan orang tua sangat penting dalam pengasuhan agar kekerasan fisik dan psikis kepada anak dapat dihindari sejak dini. Orang tua dan guru memiliki peran dalam memahami situasi dan perubahan pada anak. Dibutuhkan kedekatan emosional agar anak tidak berjarak dengan orang tua dan dapat berbagi cerita jika menjadi korban kekerasan. Jika terjadi gejala perubahan terhadap anak, orang tua harus memahami kondisi psikis anak, sehingga perilaku kekerasan baik secara fisik maupun psikis dapat teratasi. Perilaku bullying atau perundungan yang kerap menimpa anak mulai dari bentakan, ejekan, dan hinaan harus segera dihentikan karena akan berdampak secara psikis terhadap anak. Dan juga di sini para guru-guru PAUD juga menanamkan jiwa untuk mendidik anaknya dan orang tua untuk memberikan sosialisasi pandangannya agar mendidik anak itu tidak boleh keras, penuh kasih sayang.
penuh kecintaan, karena anak usia dini ini rentan sekali dengan tindak kekerasan, karena dia apa yang kita ajarkan itu yang akan ditirunya di kemudian hari. Jadi gerakan PAUD kami ini dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai ke kecamatan dan tingkat desa itu mensosialisasikan bagaimana menanamkan akhlakul karimah kepada anak, kepada orang tua, agar mendidik anaknya menjadi anak yang betul-betul lemah lembut dan penuh kasih sayang. Fadila Syadat mengajak seluruh komponen masyarakat untuk melaporkan ke pihak terkait jika mengetahui informasi kekerasan terhadap anak. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pejabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menghadiri apel kebangsaan dan deklarasi pemilu damai tahun 2024. Kegiatan yang digelar di Mapolres Sarolangun ini dalam rangkai Operasi Mantap Brata tahun 2023. Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman bertindak sebagai pimpinan apel kebangsaan dan deklarasi pemilu damai tahun 2024. Dalam arahannya, Kapolres Sarolangun AKBP Imam Rahman menyinggung masalah kondisi persatuan bangsa Indonesia yang senantiasa menghadapi tantangan saat penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahunan. Salah satunya potensi perpecahan saat penyelenggaraan kontestasi pemilu. Apel kebangsaan dan deklarasi pemilu damai tahun 2024 ini digelar untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat kebangsaan akan menjadikan pemilu tahun 2024 menjadi aman, damai, sejuk, dan bermartabat. Hingga nantinya dapat muncul atau terpilihnya pemimpin bangsa, baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi maupun pusat, baik DPR, RI maupun Presiden nantinya dapat terpilih dengan pemimpin yang bermartabat. Para pihak-pihak yang terkait, penyelenggara pemilu, ya, masyarakat, Polri, TNI, dan peserta pemilu itu ya, bisa bersama-sama menjaga suasana yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Sarolangun sehingga pemilu bisa berjalan aman, lancar, dan damai serta bermartabat. Pada kegiatan itu turut dilakukan pembacaan teks deklarasi pemilu damai yang dipandu Ketua Lembaga Adat Kabupaten Sarolangun. Apel kebangsaan dan deklarasi pemilu damai ini diakhiri dengan penandatanganan deklarasi pemilu damai oleh Forkopimda dan seluruh unsur terkait. Edi Kusnandi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, Bupati Bungo ikuti Jalan Sehat Perikatan HGN dan PGRI ke-78. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Saudara, Anda masih setia menemani kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Saudara, dalam peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023, Bupati Batanghari mengharapkan peran guru dapat lebih baik lagi di dunia pendidikan. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, guru juga diharapkan dapat melahirkan generasi penerus bangsa yang berkompeten. Upacara peringatan Hari Guru Nasional tahun 2023 siap dimulai. Meski di tengah guyuran rintik hujan, tidak menyurutkan semangat seluruh guru di Kabupaten Batanghari melaksanakan upacara peringatan Hari Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-78. Di SD Negeri 64 Muaro Bulian, guru terlihat hikmat mengikuti setiap prosesi upacara peringatan Hari Guru Nasional yang dipimpin Bupati Batanghari pada Sabtu kemarin. Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif mengatakan, momentum Hari Guru hendaknya menjadi pemacu semangat seluruh guru untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan. Tak hanya itu, guru juga berperan dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang berintegritas serta memiliki daya saing yang tinggi. Pentingnya kolaborasi antara guru dengan orang tua dalam mendidik anak dapat semakin membentuk karakter anak lebih baik lagi. Ini guru menunjukkan semangat luar biasa ya di tengah hujan yang masih turun. Kawan-kawan guru tetap melaksanakan upacara di lapangan terbuka. Tadi sudah kita tawarin untuk masuk ke gedung kita, tapi kawan-kawan bilang, sudahlah, ini harinya kami. Dengan regulasi yang ada, bagaimana anggaran kita support untuk mensejahterakan guru. Di samping kita juga harus memperbaiki sarana prasarana.
Ini tahun depan kita gelontorkan lagi lebih kurang 80 miliar untuk memberi sarana pendidikan di Kabupaten Batanghari. Kita tahu aman Hari Guru dan guru menjadi penentu kemajuan bangsa. Terima kasih. Pergerakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Fadil Arif menambahkan, pemerintah Kabupaten Batanghari berkomitmen akan terus memberikan dukungan penuh terhadap kesejahteraan guru. Salah satunya guru berstatus honorer untuk dijadikan guru P3K. Selain itu, pemerintah Kabupaten Batanghari juga akan menggelontorkan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana sekolah sebagai salah satu penunjang mutu pendidikan di sekolah. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Masyuri mengikuti Jalan Sehat Peringatan Hari Guru Nasional atau HGN ke-78, di mana pada kegiatan ini turut dilakukan pemberian penghargaan kepada guru dan juga siswa yang berprestasi. Bupati Bungo Masyuri mengikuti Jalan Sehat Santai dalam rangka memperingati HGN dan PGRI ke-78 tahun. Jalan sehat yang dimulai dari area Car Free Day depan rumah dinas Bupati Bungo dilepas oleh Kadis Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah. Bupati Bungo Masyuri mengatakan pendidikan merupakan modal utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan sebuah negara harus ditompang dengan kualitas pendidikan. Guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa berperan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Sebagai sosok yang digugu dan ditiru, guru tak hanya memiliki tugas dalam mentransfer ilmu dan pengetahuan, namun juga menanamkan moral, adab, dan budi pekerti kepada seluruh peserta didik. Tak hanya itu, guru juga harus menjadi tauladan untuk terjadinya sebuah perubahan pada tatanan dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Bungo. Apresiasi yang tinggi kepada para guru kita ini, guru yang telah berjasa bagi kita semua, mendidik anak-anak kita, generasi muda kita, bagaimana nanti generasi kita ke depan memang betul-betul menjadi generasi emas, ya, Indonesia emas tahun 2045. Tentu kita mulai dari hari ini. Dan banyak sekali kegiatan. Pertama kami sampaikan apresiasi semua. Kami tentu berkomitmen tetap mendorong sumber daya manusia di Bungo ini, bagaimana kita tingkatkan sehingga memang kita bisa bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Jambi. Pada kegiatan itu turut dilakukan pemberian penghargaan kepada guru dan siswa berprestasi, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Universitas Terbuka Jambi mewisuda 600 mahasiswa pada periode kedua tahun 2023. Para lulusan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia di Provinsi Jambi. Universitas Terbuka Jambi kembali mewisuda 600 mahasiswa pada periode kedua tahun 2023. Wisuda yang digelar di salah satu hotel dalam kota Jambi pada Sabtu kemarin itu tak hanya melahirkan lulusan diploma, namun juga sarjana dan pasca sarjana terbaik. Direktur Universitas Terbuka Jambi, Yasir Yadi, mengatakan, perkuliahan tidak hanya kegiatan menimba ilmu di ruang kelas, namun juga proses menemukan versi terbaik diri, sehingga mahasiswa tidak hanya berkembang secara keilmuan, namun juga kematangan pribadi dan emosional. Hal ini untuk menjawab tantangan daya saing sumber daya manusia Indonesia yang masih perlu ditingkatkan, khususnya menuju Indonesia Maju 2045. Lulusan Universitas Terbuka Jambi harus cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi, dan berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Tak hanya itu, ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan harus dapat diimplementasikan kepada masyarakat. Kali kedua pada tahun ini kita menyelenggarakan wisuda. Periode kedua ada sekitar hampir 600 wisudawan dari seluruh Provinsi Jambi. Harapannya ini bisa meningkatkan SDM Provinsi Jambi menjadi lebih baik lagi. Mungkin Pak, pesan kita terhadap lulusan UT ini seperti apa Pak? Ya, otomatis pasti sebagai lulusan UT, pertama harus menjaga nama baik alma mater. Kemudian yang kedua harus meningkatkan kualitas mereka dan profesionalisme mereka ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat LPPM Universitas Terbuka, Dewi Padmo mengatakan, sebagian mahasiswa dan lulusan Universitas Terbuka telah memiliki pekerjaan. Diharapkan dengan lulusan sebagai sarjana, lulusan Universitas Terbuka dapat mendapatkan promosi dan jenjang karir baik.
Harap lulusan universitas terbuka itu dapat bekerja dengan baik begitu ya, dan juga mendapat promosi. Jadi karena mereka sebagian besar kan sudah bekerja, jadi kita berharap setelah lulus dari universitas terbuka mereka mendapat promosi yang lebih baik. Artinya terus jenjang pendidikan terus dilakukan Bu ya untuk kalau mereka sudah selesai dari S1, mereka bisa masuk ke UT S2, dan yang sudah S2 bisa masuk ke S3 karena kami juga sudah mempunyai S2. Bu, lulusan mungkin terhadap lulusan terbaik harapan kita seperti apa Bu? Sebetulnya sama ya dengan lulusan yang lain ya. Jadi yang terbaik tentunya diharapkan dia bisa menjadi lebih percaya diri lagi dengan kemampuannya begitu, sehingga dapat mengajak masyarakat lain juga untuk berkuliah di Universitas Terbuka. Guru Besar Universitas Terbuka Maksimum Gorky Sembiring mengatakan, lulusan Universitas Terbuka Jambi dapat menerapkan apa yang telah didapat di masyarakat, terutama lulusan guru. Lulusan guru Universitas Terbuka harus memiliki cara baru untuk mengajar di kelas. Kali ini hampir 700-an ya yang wisuda itu dari 4 fakultas yang ada juga program S1, S2, dan separuh diantaranya kan guru ya. Nah, kita berharap paling tidak teman-teman yang lulusan dari guru ini ketika nanti mereka kembali mengajar ke kelasnya sudah punya cara baru, pendekatan baru bagaimana melaksanakan pembelajaran. Apalagi karena sekarang ini kan pemanfaatan teknologi akibat pandemi kemarin itu kan harus ditindaklanjuti apakah dengan blended ataupun kembali ke luring. Tapi intinya pengalaman mereka selama 4-5 tahun studi di UT itu bisa dimanfaatkan. Itu buat teman-teman yang guru. Guru juga ada dua kan, ada yang di PAUD, ada yang di PGSD. Nah, secara umum kita berharap peletakan dasar-dasar pendidikan itu ada di PAUD dan di SD. Buat teman-teman yang lain termasuk yang S2 itu, kiranya teman-teman itu juga nanti ketika dia kembali ke pekerjaannya menunjukkan kinerja yang lebih karena pengalamannya dalam beberapa tahun ini belajar di Universitas Terbuka. Paling tidak memanfaatkan media teknologi dengan berbagai macam platform untuk memperlancar pekerjaan mereka masing-masing di tempat masing-masing. Maximus Gorky Sembiring berpesan agar lulusan Universitas Terbuka Jambi harus dapat berkembang di masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menjaga nama baik alma mater di tengah masyarakat. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazir Akbar. Dan saya Omil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.